Shalom saudara sekalian, hari ini judul perenungan kita adalah tahu diri. Seorang yang tidak mengenal Allah pernah melontarkan pertanyaan menjebak. Kenapa Allah perjanjian lama berlaku sangat kejam? Menyuruh Israel membunuh dan membinasakan bangsa-bangsa demi mendapatkan tanah dan wilayah kekuasaan. Coba kita baca dalam Ulangan 9 ayat 4c. Demikian firman Tuhan. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa, itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Dengan kuasa dan kedaulatannya, Allah Israel telah mengalahkan bangsa-bangsa kafir lewat jalan perang. Tetapi bukankah ini bertolak belakang dengan sifat Allah yang adalah kasih? Allah itu baik. Mengapa ia membinasakan bangsa-bangsa fasik dengan menghalalkan peperangan? Itu berarti Allah jahat, dan karenanya dia pasti bukan Allah yang benar. Jika kita berpikir demikian, maka kita sebenarnya sedang merendahkan, membatasi, dan mengkerdilkan Allah dengan membuat definisi sendiri tentang siapa itu Allah menurut apa maunya kita. Tidak heran pada suatu sesi tanya jawab dalam sebuah seminar, seorang bertanya pada R.C. Sproul. Saya punya cuplikan videonya, saya pengen kita bisa saksikan bersama-sama. Since God is slow to anger and patient, then why, when man first sinned, was his wrath and punishment so severe and long-lasting? That God's punishment for Adam was so severe. This creature from the dirt defied the everlasting holy God. After that, God had said, "The day that you shall eat of it, you shall surely die." And instead of dying, Thanatos, that day, he lived another day and was clothed in his nakedness by pure grace, and had the consequences of a curse applied for quite some time. But the worst curse would come upon the one who seduced him, whose head would be crushed by the seed of the woman. And the punishment was too severe? What's wrong with you people? I'm serious. I mean, this is what's wrong with the Christian church today. We don't know who God is, and we don't know who we are. Sproul begitu kesal dengan sikap orang-orang Kristen dan gereja masa kini yang bisa dikatakan tidak tahu diri. Saat kita berada dalam keadaan baik, kita mudah mengatakan Tuhan baik. Tetapi dalam keadaan sulit, dengan mudahnya kita protes dan mengatakan, Tuhan, Engkau jahat sekali. Apakah pribadi Tuhan itu ditentukan oleh keadaan kita? Untuk itu hari ini saya menyarankan beberapa poin yang patut kita pertimbangkan dan renungkan. Pertama, Allah adalah pencipta bumi dan semesta. Artinya bumi ini miliknya dan dia berhak menguasai seluruh wilayah bumi ini. Adalah hal kecil bagi Allah untuk menetapkan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian Israel. Ibaratnya saya memiliki tanah lengkap dengan surat-surat dan sah secara hukum. Ketika ada orang yang membangun di atas tanah tersebut, saya berhak untuk membongkar bangunan dan mengusir orang yang telah melakukan penyerobotan tanah tersebut. Yang kedua, Allah adalah Tuhan dan kita hanyalah manusia. Artinya Allah berdaulat penuh atas segala keputusan dan ketetapan yang Dia buat. Entah kita mau percaya atau tidak, itu tidak merubah apapun tentang keputusan Allah. Sederhananya seperti ini. Di dunia perusahaan saja, segala perintah atasan adalah mutlak untuk dikerjakan oleh bawahan tanpa bantahan. Jika kita membantah, maka kita berisiko dipecat dari pekerjaan. Pernahkah kita mengatur dan mengendalikan atasan kita? Apalagi Allah kita adalah sangat bijaksana dalam seluruh keputusannya. Kita tidak mungkin mempertanyakan seluruh keputusannya dan meragukan bahkan menolak keputusan Tuhan. Ketiga, Allah itu adil dan berhak mendisiplin segala kejahatan dan pelanggaran. Kekudusannya tidak mentolerir segala bentuk kejahatan di dunia ini. Contoh nyata bisa kita lihat dari kisah Ananias dan Safira yang menipu persembahan yang mengakibatkan mereka mati. Dari 3 poin ini kita belajar sudah semestinya kita menghormati dan mengakui kemahakuasaan Allah. Dia adalah Allah yang maha kasih, tapi jangan lupa Dia juga Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha berdaulat. Pengenalan kita yang benar kepada Allah akan mengubah pandangan kita tentang segala hal. Cara kita hidup, cara kita menghadapi masalah, cara kita melayani, cara kita menyembah, cara kita memuji Tuhan. Allah ditinggikan melalui seluruh hidup kita. Gospel implication. Kalau begitu bagaimana seharusnya kita bersikap di hadapan seluruh kedaulatan keputusan Allah? Filipi 2 ayat 5-8 menjelaskan dengan baik.
teladan Kristus yang menjadi patron model bagi kita. Hidup Kristus menjadi teladan bagi kita. Dia saja yang hakikatnya adalah Allah, tetapi ia telah merendahkan dirinya demi menyelamatkan manusia dengan jalan menjadi manusia, taat pada kehendak Bapa, bahkan hingga rela mati dengan cara yang paling hina, sehingga di dalam Dia kita yang harusnya binasa telah diperdamaikan dengan Allah dan menerima status baru menjadi anak-anak Allah. Sementara itu, kita harus tetap sadar diri, tahu diri, kita hanyalah seonggok debu yang diberi nafas olehnya, tetapi anugerahnya telah membawa kita menikmati hari demi hari dalam sukacita yang sejati. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan hati kita dan percaya pada segala kedaulatan Allah. Hingga meskipun kita sulit untuk memahami jalan-jalannya, percayalah bahwa Dia Allah yang bijaksana, penuh kasih dan adil. Dia pasti merancangkan yang baik atas kita menurut pandangannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan berikan kami firman-Mu untuk kami bisa menyadari posisi kami, menyadari siapa Engkau dan siapa diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur dan menjalani hari lepas hari di dalam seluruh kedaulatan Tuhan dan percaya pada segala keputusan dan rancangan-rancangan Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.